Nah ngomong-ngomong tentang likes gitu kan, sekarang kan apa-apa angka ya. Orang kan ngincer followers, ya. Terus likes-nya berapa, komennya berapa gitu kan, kayak kuantitas terus ya. Terus habis itu lu ngerasanya ini penting gak sih buat sebuah brand terutama di sosial media? Apakah likes, komen dan juga followers yang gede itu menunjukkan bahwa brand itu emang disukain orang, atau sekarang emang bisa dibeli karena kan banyak juga kan? Indra Julianta di RRI Podcast Bandar Lampung. Buat kalian semua yang pengen banget dengerin kita, gampang banget caranya juga, kamu bisa langsung download aja aplikasi kita di RRI Playgo. Kamu bisa dengerin konten-konten yang seru-seru, mulai dari podcast juga ada, siaran yang juga ada. Kamu bisa dengerin Pro 2 Bandar Lampung dari mana aja. Oke, dan sekarang kita bakalan ngobrol dengan Diano. Ini adalah konsultan sosial media ya. Banyak banget ada brand kerjasama sama dia gitu ya. Terus habis itu juga udah banyak kafe-kafe juga yang di build ya kan sosmednya sama lo gitu dia. Mungkin ya itu. Kenapa mungkin, sih? Mungkin. Kenapa lo akhirnya, ini maksud gue pekerjaan yang ya sekarang Gen Z tuh kayak gini pekerjaannya. Ternyata, gitu. ya? Iya. Lo kan salah satu inisiatornya juga tuh. Bener. Tapi Medsos gitu-gitu. Enggak inisiator sih, cuman maksudnya emang kayaknya di saat itu gue ngerasa kerjaan ini oke nih gitu. Di zaman pandemi sih gue baru mulai kan. Iya benar. Pandemi terus kayak itu kerjaan ya, lu nongkrong habis itu lu dibayar. Bener sih. Dan itu ternyata oke gitu. Dan malah gue ngerasa pandemi malah ngebludak banget, Pak. Enak banget ternyata kerjaan ini. Gitu ya. Iya, sampai sekarang pun lah. Lu ada nggak kayak misalnya kursus atau sekolah-sekolah yang formal gitu tentang sosmed ini? Nah mungkin gini, kalau gue tuh bukan marketingnya kali ya masuknya. Gue tuh hanya officer sih gue ngerasanya. Kayak tugas gue tuh hanya bikin kontennya aja. Dan itu based on si ownernya misalnya, atau manajernya, atau siapanya lah yang petingginya. Jadi gue tuh di hire karena mereka tidak bisa memvisualisasikan apa yang harus mereka sampaikan. Nah tugas gue tuh cuma itu doang. Gitu. Tapi berarti lu nurut nih? Apa emang kadang-kadang lu juga kasih insight gitu atau masukan-masukan ke owner atau gimana? Kalau dia nanya ya gue jawab itu aja sih. Gue nggak mau yang kayaknya begini deh. Enggak sih. Enggak ya. Jadi emang baik kebutuhan aja gitu ya. Biar bulanan aman aja. Lu nggak terlalu berani loh ya. Nggak, karena tentang owner ya. Karena itu bukan, menurut gue itu bukan. Tapi biasanya kan emang ini kan konflik ya kan antara kreatif sosmed ya dengan ownernya itu sendiri atau marketing biasanya kan. Tapi gini, kalau mereka kan kayak benar-benar yang aku akan menitikan hidup aku di situ gitu kan. Kalau gue enggak, itu kayak lebih ke backup gue aja. Maksud gue uang bernafas gue gitu loh. Jadi untuk ngelakuin kreativitas yang lain di luar itu. Jadi gue tuh enggak yang aku akan menjadi tim kreatif sampai mati. Enggak, gue kerja aja udah itu mah. Enggak ada ini. Lo paling udah berapa banyak brand yang lo pegang? Ingat nggak? Kafe sih sekarang rata-rata kafe ada yang dari pertama gitu, ingat nggak berapa kafe? Gue dikit, cuman langgeng, alhamdulillah tuh. Repeat order ya? Iya, kayak tapi yang terakhir adanya udahan 3 tahun gitu. Lama-lama 3 tahun udah. Gue nggak ada yang sebulan gitu. Rumah tangga aja nggak sampai loh zaman sekarang segitu. Oh jangan sampai. Gue udah 3 tahun nih. Oke. Terus. Iya, gue lebih ke emang gimana cara kita nge-treat si ownernya sih. Karena nah itu mungkin yang kalau gue lihat, kalau lu nurut ya. Iya, gue nurut jadi aja. Aman. Iya, karena gue bukan yang inisiator banget juga, misalnya kayak di kafe ini harus ngapain, enggak. Justru gue malah lebih seneng ketika kafe itu punya marketing atau punya apa. Jadi gue ikutin apa mau mereka aja. Oke. Gitu. Menurut lu udah penting belum? Apanya? Sosmed buat brand sekarang. Oh iya dong. Apalagi di Lampung kan kayaknya masih kurang ya. Kayak ketinggalan terus gitu bener. Sama Jakarta sama Bandung. Cuman udah mulai sih, walaupun kita ngomongin strukturnya, divisinya itu masih belum belum full gitu. Oke. Jadi masih belum belum. Tapi setidaknya udah terbuka. Maksudnya kayak industrinya menurut lu gimana? Masih fresh menurut gua. Oke. Fresh banget. Cuman gini, klien-klien tuh masih nganggapnya kayak ketika lo hire gua,
lu sekalian marketing. Enggak sebenarnya. Oh iya. Kebanyakan gitu bener. Kebanyakan kayak makanya gue dari mereka langsung minta ini ya kayak apa namanya yang datang terus juga kayak indikatornya market naik gitu kan, income naik kayak gitu ya. Makanya gue dari awal selalu bilang kayak gue bukan apa tombak omset, cuman gue tuh jembatannya doang. Jadi mau sebagus apa konten gue, ketika apa yang lu pikirin yang nggak bagus, yang nggak bagus juga. Tapi udah ngerti nih owner di sini. Gue nggak semuanya, tapi yang gue pegang yang lama itu udah ngerti. Okay. Jadi gue ketika ketemu gue langsung kayak gue menurunkan ekspektasi mereka lah. Gue selalu ngomong gue bukan marketing, gue bukan ini. Gue posting juga likes juga, gue nggak ngejamin likesnya bakal jadi 1,000 juga, enggak. Tapi setidaknya yang gue jamin adalah Instagram lu bernapas terus tiap harinya, itu aja. Nah ngomong-ngomong tentang likes gitu kan, sekarang kan apa-apa angka ya. Orang kan ngincer followers, terus likesnya berapa, komennya berapa gitu kan, kayak kuantitas terus ya. Terus habis itu lu ngerasanya ini penting gak sih buat sebuah brand terutama di sosial media? Apakah likes, komen dan juga followers yang gede itu menunjukkan bahwa brand itu emang disukain orang, atau sekarang emang bisa dibeli karena kan banyak juga kan? Iya. Kayak palsu-palsunya gitu. Gue malah kemarin dikirim anjir. Apa tuh? Dikirim likes. Oh di bom like gitu. Asli tahu-tahu banyak. Ada postingan lu tahu-tahu 10,000. Lu nggak suka? Nggak suka banget. Kenapa? Karena nggak kebaca di Instagram ya. Oh. Jadi kan Instagram tuh kita bisa lihat insight-nya tuh. Benar. Itu nggak kebaca like 10,000 itu, malahan ya. Instagram bakal mikir kalau kita tuh cheating. Oke. Bahaya banget. Itu bagi akun itu ya nanti ya bisa di ban atau segala macam ya. Parah. Dan nggak ngaruh juga. Itu cuman kayak emang kalau orang syukur-syukur lagi ngunjung aja dan ketipu misalnya, 10,000 nih likes-nya. Jadi lu nggak pernah ini merekomendasikan untuk beli like, beli follower? Sangat enggak sih. Enggak. Padahal itu kan bagus loh buat akun-akun baru gitu. Enggak lah. Enggak ya? Enggak, sangat enggak. Serem banget. Ya kan biar kelihatan kayaknya lo udah established nih gitu. Kagak. Lagian bisa dihitung kali. Maksud gue gini, ada bisa kita tuh bisa tahu itu akun tuh beneran apa bohongan tuh kita bisa tahu. Oh, oke. Tapi kalau gue pribadi gue nggak tahu ya pakai apa. Cuman biasanya kayak brand-brand, taruh lah kalau yang dekat sama gue kan brand fashion tuh. Mereka sebelum nge-reach gue itu pasti bakal ngecek dulu engagement rate-nya kalau nggak salah itu istilahnya tuh. Nah itu tuh bakal kehitung. Kalau misalnya itu likes-nya bohongan semua, itu si likes yang gede itu nggak akan kehitung juga. Gitu. Jadi lu lebih pilih itu ya organik aja ya? Organik tuh udah paling bener. Oke. Bener deh. Nah salah satunya adalah sekarang centang biru nih. Oh centang biru nih seru nih. Centang biru ketika ini gue nggak tahu ya, maksudnya ini perang lagi di Amerika kayak gimana di sosmed kan, lu tahu Elon Musk gitu ya sama Mark Zuckerberg ini kan lagi lagi lomba-lombaan gitu kan. Mereka bikin threads gitu kan untuk melawan Twitter, yang sekarang di Twitter lu bisa centang biru, oranye, gold ya kan. Dan ternyata dengan Instagram berbayar. Ikutan juga ya. Instagram juga gitu ya. Mereka namanya ngasih sebuah fitur di mana lu bisa centang biru kayak artis-artis atau pesohor yang dulu gitu kan dengan cara langganan. Bayar aja. Lu mau nggak kayak gitu? Apa lu udah? Belum. Oh, belum. Gua sebenarnya nggak penting sih ya. Maksudnya gini, ketika lo cuman punya akun personal yang emang cuman seru-seruan aja gitu, nggak ada tujuan bisnisnya gitu, ngapain sih? Emang siapa yang bakal ngawein lu gitu loh? Tapi kan itu verified, yang artinya itu wah ini adalah Diano nih yang komen di tempat gua nih centang biru. Di saat itu mungkin iya, kayaknya ketika ada akun verified komen kita tuh seru banget kan. Wah anjir ini keren banget gitu. Tapi ini beneran orang yang dan emang gue tahu gitu cara verifiednya susah banget. Verifikasinya nggak tahu sih. Gue pribadi kayak gue pernah ngajuin dulu. Cuman katanya gue salah di ID-nya. Jadi gini, gue ternyata kalau internasional tuh ID-nya paspor kan. Oh. Gue pakai KTP. Oh, kayak pinjol. Sambil selfie gitu. Nggak diterima, langsung ditolak. Tapi disuruh coba lagi bulan depan. Lama ya. Jadi kan kalau nggak salah tuh ya, itu gue udah 3 bulan yang lalu gue ngecek itu syaratnya pertama ID, terus yang kedua kayak link sosmed lo di luar Instagram sama berita-berita yang berhubungan tentang lo di Google. Iya. Oh berarti harus ada ya? Iya, itu nggak tahu sih itu penting, kayaknya waktu itu penting sih kayaknya. Gue masukin berapa link lah, masih ditolak juga. Ternyata pas gue cek ada di YouTube, ternyata emang ID-nya harusnya paspor. Lalu pakai KTP. KTP gue. Belum elektronik lagi kan? Iya. Bener tuh, beneran.
kertas itu. Iya. Yang di laminating itu. Oh, enggak. Ya. Tapi udah bentuk kayak kartu ATM loh. Okay, iya udah. itu. Tapi lu nggak tahu elektronik apa. Laminating gila. Gua kira. Oke. Nah, jadi sekarang menurut lu udah nggak gimana ya? Udah nggak sekeren dulu gitu. Centang biru karena udah pada bisa dibeli. Gitu. Tahu gue lihat kayak followers yang gue follow juga. Iya. Yang emang ya sebenarnya B aja hidupnya gitu. Gak nyalahin sih enggak gitu loh. Ya mungkin ya dia ada duit lebih terus dia pengen verifikasi ya udah gitu loh. Cuman ya jadi nggak sekeren dulu aja. Lu jangan katain ya kalau gue nanti centang biru. Gak masalah aja. Gak masalah. Ada paket keluarganya nggak di gue pengen juga. Iya nih kayak keluarga gue nggak ke gue sih kayak lebih ke inilah. Tapi itu lumayan perang batin juga sih di gue kayak wah sekarang gampang gitu loh. Kemarin lu ini gagal gitu. Tapi kan buat brand oke kan, yang brand yang pengen verified tapi susah gitu kan. Bener. Menurut gue untuk akun yang emang tujuannya ada bisnisnya sih menurut gue oke aja sih. Nggak salah juga, nggak salah. Cuman kalau kayak buat ya orang yang emang nggak ada tujuan apa-apa di situ ya, ya ngapain? Tapi somehow nanti lu pengen, misalnya lu udah butuh gitu kayak. Kalau mungkin. Duit gue udah sisanya 150.000 sebulan. Iya nih susu udah aman, popok aman, listrik udah kebayar, okay. pulsa udah. Masih ada sisa nih. Masih ada berapa? sisa nih. Saya 150 ribuan ya. Kira-kira pajak lu. Kira-kira pengen nggak? Enggak sih, bukan lebih ke situnya gue. Kalaupun emang kayak harus nih gitu. Mungkin ada salah satu hal yang mengharuskan gue harus verified. Ya udah. Gitu. Atau misalnya dalam pekerjaan lo nanti lo bisa di-hire orang ketika lo udah verified gitu. Nah, mungkin ada syaratnya gitu, ada SOP tertentu yang gua harus itu. Oh ya udah. Tapi kalau untuk sekarang sih gua lihat kayak tar dulu lah. Masih belum ya. Kayak masih FOMO aja ya. Cemen banget gitu kayak tau lu gara-gara bayar. Iya. Tahu-tahu lu verified gitu. Dan ya lagi gampang nih gelombangnya nih ya. Jadi orang-orang centang biru tuh udah wah di mana-mana ya. Asli, jadi enggak bangga banget juga di like tuh kayak banyak banget centang biru kan. Oke. Buat orang-orang yang tergila-gila sama angka, sama like, sama followers, itu sama centang biru. Ini apa pesan lo nih buat temen Pro 2? Apa ya? Ya normal aja lah hidup itu. Kalau gue kan ngelihatnya lu tuh masih organik ya. Lu ngonten ya kan. Aja. Lu ngonten biasa, lu balesin komen satu-satu, engagement lu naik. Kayak gitu-gitu. Iya, gue maksud gue gini, ketika ini beda nih, ada orang yang emang gimana caranya gue pingin terkenal secara instan tuh ada tuh pasti ada dong. Nah sama yang emang gue pingin tapi gue pingin emang karena yang gue lakuin gitu, bukan karena giveaway 1 bulan 10 juta terus ada gitu, atau misalnya verified segala macam itu, maksudnya kayak hard selling banget kan. Gue pengen senormal-normalnya aja gitu, paling kayak oh ya gue konsisten aja nih, mungkin 3 hari sekali ngepost, nggak ngoyo gue, nggak yang harus wah lu harus bulan ini harus terkenal ditargetin gitu, kalau nggak lu mati. Gue santai ya? Banget. Okay. Kalau ketika likes hari ini misal nih 200, biasanya misalnya kemarin 1000, atau 200, ya udah santai juga. Biasa aja ya. Atau mungkin lebih kayak gini, kalau emang gue niat banget, gue nge-research dulu misalnya kayak kenapa ya nih konten gak menarik ya gitu. Gitu doang, gak yang menyesali banget. Tapi lo maksud gue update sama FYP gitu. Sama sama tag-tag yang lagi apa? Yang lagi booming gitu atau viral gitu. Lo update terus nggak? Kayak Google Trend kan ada tuh, bisa dicek tuh hashtag. Oh enggak lah ya. Gue lebih kayak ngeliat aja yang kira-kira satu aliran sama gue kontennya. Ini hashtagnya apa nih? Itu aja, gue nggak. Oh gitu ya indikatornya. Gue nggak. Sebenarnya benar-benar salah juga sih. Maksudnya mungkin kalau lu misalnya sosmed spesialis ya, mungkin ada aja tuh tekniknya. Cuman enggak sih, karena gue nggak. Ya itu balik lagi, gue nggak yang hard selling dan gue nggak yang ngoyo gue harus. Kalau ketemu klien yang pengen langsung nih kelola akun gue, tapi gue pengen followers gue 10.000, langsung centang biru, like-nya banyak. Enggak, gue mau nggak lu? Nggak bakal gue terima juga. Lu nggak mau ya? Apalagi masih belum 2 digit, enggak. Apanya 2 digit? Gajinya. Lu tahu di sini berapa sih? Rate-nya. Enggak, gue nggak mau. Kalau gue kemarin ngobrol sama salah satu influencer ya, yang orang Lampung tapi dia di Jakarta. Oh iya? Ya, iya sih. Kuldak. Oh, gue pikir bukan. Dia di sana. Ya maksud gue
lumayan gitu, dia rate sekali visit tuh bisa 5 juta. Terus di sini ditawar 500.000. Ya makanya gue kerasa kok, gue kerasa banget Pak gitu ya. Iya jadi gini, ini alhamdulillah juga gitu, maksudnya kayak beberapa brand fashion yang nge-reach gue itu tuh hampir semua nggak dari Lampung. Nggak sama sekali. Karena kalau di Lampung tuh misalnya nih nanya red cardnya berapa segini, ya nggak biasa gini aja, misalnya gitu. Terus kalau misalnya kita nggak bisa nih, udah tuh jadi bahan omongan tuh. Asli, tahu-tahu si Diano nih jual mahal. Songong banget. Likes juga nggak 1,000 gitu. Ya udah gitu loh. Nah, tapi gue senangnya adalah di luar dari Lampung semua dan mereka menghargai banget. Justru ya. Justru lah. Maksudnya kalaupun emang taruh adalah tawar-menawar itu pasti ada. Cuman nggak yang tahu-tahu jadi seperlapannya gitu. Itu tuh edukasi tuh buat brand-brand di sini tuh. Kalau nonton ya udah deh buat kalian semua teman Pro 2, obrolan Indra Julianta dan juga Diano ngobrolin tentang sosmed seru banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lagi obrolan-obrolan lainnya, dengerin terus podcast RRI Bandar Lampung.